percaya takkan pernah kecewa. Shalom adik-adik remaja Naposo Bulung. Pada malam hari ini kita akan mengadakan PHD persekutuan khusus untuk remaja Naposo Bulung. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah dan terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lalu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pada malam hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, napas kehidupan dan kekuatan yang baru. Terkhusus buat anak-anakmu remaja Naposo Bulung yang ada di HKBP Karawang. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti persekutuan kami terkhusus untuk anak-anakmu remaja Naposo Bulung yang diadakan dari Huriam HKBP Karawang ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari kami, membimbing kami, sehingga dalam kebenaran firman Tuhan boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, dan boleh kami pelajari Bapa, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah persekutuan kami ini, dan biarlah seluruh anak-anakmu remaja Naposo Bulung yang masih mengadakan persekutuan mereka di rumah mereka masing-masing, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka Tuhan bersukacita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini menjadi berita sukacita dalam kehidupan kami, kekuatan di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh melalui segala pergumulan kami, apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami ini senantiasa dijawab oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja Naposo Bulung, firman Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini yang tertulis dari Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Inang bacakan untuk kita semuanya, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat
dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja Naposo Bulung, firman Tuhan untuk kita malam hari ini yaitu tentang sangkakala yang ke-6 dari yang tertulis di buku kitab Wahyu. Apa yang dimaksud dari sangkakala yang ke-6 ini? Tentu kita sudah banyak membaca ataupun mempelajari apa dari isi buku Wahyu yang boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita, terkhusus di hari terakhir pada zaman akhir kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita boleh melihat berita yang disampaikan di dalam buku Wahyu ini tentu bisa juga menggetarkan hati dan jiwa kita masing-masing. Bahkan ada juga yang merasakan ketakutan atau bahkan juga yang merasakan di dalam hatinya tidak setuju untuk diberitakan tentang berita Wahyu tersebut. Tetapi baik buruknya di dalam firman Tuhan itu dalam kehidupan kita harus disampaikan. Adik-adik remaja Naposo Bulung, kita mengetahui dari nats yang Inang baca tadi, bagaimana sikap dan bagaimana tingkah orang-orang ataupun yang selalu masih percaya kepada roh-roh jahat. Semakin diberitakan tentang datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya ataupun pada dekatnya akhir zaman tiba, semua yang namanya kejahatan masih tetap ada dan berlangsung. Atau bahkan juga semakin banyak, semakin marak. Tidak ada henti-hentinya. Atau bahkan juga dikatakan tadi, bahkan orang yang menyembah roh-roh jahat sekalipun sampai hari kedatangannya masih diberitakan. Adik-adik remaja Naposo Bulung, salahkah bagi seorang Kristen untuk beribadah di tempat yang pernah digunakan sebagai tempat penyembahan setan atau roh-roh jahat? Apakah salah menggunakan bentuk-bentuk musik yang dulu digunakan dalam ritual atau penyembahan kafir? Pertimbangkanlah dilema yang dihadapi mereka yang pertama-tama, yaitu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang begitu kental diwarnai pemujaan-pemujaan roh. Pemujaannya bukan hanya ke dalam roh saja, tetapi pepohonan serta makhluk-makhluk magis lainnya. Para penerjemah itu bergumul mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran kitab suci yang menginspirasi dan keselamatan dalam bahasa dan ekspresi yang telah dipenuhi dengan pengertian. Pengertian yang bagaimana? Pengertian yang najis dan bahkan yang jahat. Kita melihat penyembah-penyembah roh-roh jahat itu dikatakan ada asal-usulnya dari kekafiran, memenuhi segala aspek bahasa ini. Tetapi para penerjemah tidak berhenti. Kita mungkin merasa terganggu mendengarkan Injil dalam bahasa yang berasal dari sejarah yang ternoda seperti itu. Tapi kita tidak boleh lupa Allah yang memilih menjelma sebagai manusia, terlepas dari sejarah manusia yang penuh kekafiran, kekacauan, dan penyimpangan. Akan tetapi ketika firman itu menjadi manusia, dia membawa kehidupan terang kepada manusia.
kemampuan dia ataupun kehadiran dia, kemanapun Kristus pergi, kemanapun Tuhan Yesus pergi, so pasti yang namanya roh-roh jahat atau setan itu akan lari. Bukan kehadiran setan tersebut mengutuk kehidupan manusia, tetapi kehadiran Kristuslah yang menguasai setan tersebut. Hingga pada saat ini kita masih mengingat sejarah-sejarah orang-orang Batak yang mengadakan ritual penyembahan roh jahat. Baik mereka yang memberikan sesajen berupa makanan di pohon-pohon, atau bahkan juga di gunung-gunung, atau bahkan di tempat yang lain. Tetapi buat anak-anak remaja Napa Sobulung, tidak mungkin lagi ditemukan hal yang seperti itu. Atau bahkan memiliki sesuatu hal untuk menarik daya pikat orang yang dikasihi, memakai sesuatu alat-alat yang tidak Tuhan inginkan. Itu juga merupakan penyembahan-penyembahan berhala ataupun yang percaya. Itu dulunya yang disebut sebagai manusia primitif yang masih hanya mengenal kuasa-kuasa dari roh-roh jahat. Tetapi karena sudah dibaharui oleh firman Tuhan, kebenaran Injil, semuanya akan dimenangkan. Kita yakin dan percaya apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan ini, jikalau kita selalu mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita dan meyakini kuasa firman Tuhan yang akan memenangkan kehidupan kita dari kuasa roh-roh jahat tersebut. Adik-adik remaja Napa Sobulung, di saat ini firman Tuhan menyapa kita, tidak akan kembali lagi seperti dulu. Bahkan sampai pada akhir zaman, hari kedatangan Kristus kedua kalinya, harus tetap berpegang teguh iman percayanya. Selalu bersaksi dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi mempercayai hal-hal yang menyembah percaya kepada roh-roh jahat tersebut. Di mana-mana sebenarnya kuasa iblis lalu bekerja, tetapi dengan kebenaran Injil Tuhan semuanya dapat dikalahkan jikalau semua adik-adik remaja Napa Sobulung senantiasa bersandar kepadanya. Nah, adik-adik remaja Napa Sobulung, saat ini malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan akan mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. Di zaman pada saat diberitakan dalam firman ini, semua yang namanya patung ataupun penyembahan itu nilainya sangat mahal, harganya sangat mahal. Bahkan mereka juga membuat itu, mempergunakan itu tidak begitu sembarangan. Itulah yang dikatakan bahwasanya semuanya itu akan dimusnahkan, akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan jikalau kita berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Inang yakin dan percaya semua yang disebut anak-anak Tuhan, baik remaja maupun Napa Sobulung, senantiasa hanya bersandar kepada Kristus. Tidak ada yang merasakan resah dalam hatinya, lalu mengutuk ataupun mengumpat dalam kehidupannya bahwa semuanya itu tidak benar, atau bahkan juga dia merasa gagal. Ada jalan keluar untuk itu, jalan pintas. Ada barangkali yang menunjukkan hal yang seperti itu. Di sana ada yang bisa menyelesaikan semua persoalan pergumulan yang kamu hadapi.
Tetapi jika kita yakin dan percaya hanya Kristus yang patut, hanya Kristus yang dapat menyelesaikan itu semuanya, segala perkara apapun itu, kita akan tetap menyembah Dia. Amin. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau memberikan kami pengajaran yang begitu berharga dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami terus juga Tuhan, buat anak-anak-Mu, remaja dan pesobulung, untuk senantiasa berpegang teguh dan bersandar kepadamu, mengandalkan Engkau dalam kehidupannya, baik mereka merasakan suka dan duka, atau bahkan juga pergumulan dalam kehidupan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, ataupun bahkan sekitar mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, kami tidak akan lari Tuhan Yesus, tetapi kami hanya mengadu kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau topang, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa bersama dengan anak-anak, remaja dan pesobulung. Biarlah Tuhan mereka senantiasa menyelesaikan segala perkara, baik yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Mereka menyadari Tuhan segala sesuatu pergumulan yang datang dalam kehidupan mereka, Tuhan senantiasa mengizinkan itu supaya Tuhan Yesus kami mampu untuk bersaksi bahwasanya iman kepercayaan kami hanya senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan yang baru dan memberkati kehidupan mereka. Baik mereka yang melakukan setiap pekerjaan yang beraneka ragam Tuhan berikan, berkatilah Tuhan. Berikan mereka sukacita. Juga anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan atau perkuliahan, kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat dan bijaksana. Biarlah Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menggapai cita-cita yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, Kau berkati juga seluruh orang tua, anak-anak, remaja dan pesobulung, baik mereka yang bersama dengan orang tua atau bahkan yang ada di Bona Pesogit, anak-anak remaja dan pesobulung yang merantau di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati Bapa, berikan mereka sukacita di dalam melakukan setiap pekerjaan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pergumulan mereka Bapa, apapun yang mereka alami mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus kuasa-Mu yang menjawab semuanya. Biarlah mujizat Tuhan yang Kau berikan kepada mereka Tuhan senantiasa membawa sukacita yang besar dalam kehidupan mereka. Senantiasa mereka mensyukuri Tuhan, segala berkat yang mereka terima hanya berasal dan bersumber dari Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati juga seluruh anak-anak, remaja dan pesobulung. Biarlah Tuhan senantiasa mereka kuat untuk menjalani hari-hari mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh Huriam HKBP Karawang ini. Biarlah menjadi saluran berkat buat seluruh orang-orang yang mau beribadah kepadamu dan yang percaya kepadamu Bapa, dan meyakini semua yang kami terima dalam kehidupan kami ini berasal dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak akan pernah lari dan tidak akan pernah berputus asa, tetapi kami senantiasa Tuhan hidup di dalam iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, biarlah firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini membawa sukacita dalam kehidupan kami dan menguatkan iman kami. Senantiasa kami bertumbuh di dalam iman yang kokoh dan teguh, sehingga kami Tuhan benar-benar menjadi anak terang di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, jadikanlah seluruh anak-anak-Mu ini menjadi saluran berkat, baik dalam pekerjaan mereka, baik di dalam lingkungan atau bahkan dalam keluarga mereka masing-masing, yang senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa dengar-dengaran akan nasihat dan firman Tuhan. Bapa yang baik, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu dan Engkau layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Ku suka menuturkan cerita mulia
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, oras bagi kita semuanya. Oras.